Biarlah pujian penyembahan kami betul-betul tembus di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersorak lagi dan menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Yang percaya mengatakan amin. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Kita nyanyikan suatu pujian. Ada satu sobatku yang paling setia. mendengar firman Tuhan atau sabda Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita nyanyikan suatu pujian bagi Tuhan, tak ada yang mustahil.
Itulah hidup kami yang beruntung dan berarti karena kami ada di dalam pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Minggu ini kami ingin memahami lebih lagi kehendak Tuhan supaya kami boleh berjalan di dalam setiap kebenaran-Mu. Kami boleh mendapatkan hidup kami diperkenan, bahkan kami boleh melihat hidup kami dalam keadaan baik karena kami tahu jalan-jalan kami dalam perkenanan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya berkata amin. Ya, puji nama Tuhan. Kasih salam kiri kanan. Kasih salam kepada istri, anak, kepada tetangganya. Katakan Tuhan baik. Puji nama Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Haleluya. Tuhan baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, selamat memasuki akhir bulan. Ini adalah bulan terakhir, minggu terakhir dalam bulan November. Artinya kita berjuang dan kita berpengalaman dengan Tuhan. Di awal bulan, di minggu kedua, kita kemudian belajar tentang hidup maksimal berdampak. Kemudian kita belajar tentang sedikit yang terpilih minggu yang lalu. Sendiri. Ini dia. Ini menggetarkan hati kita dan yang kita berbenah hidup. Dan hari ini kita akan belajar tema firman Tuhan. Katakan sama-sama, iman dan pembaharuan karakter. 2, 3. Iman dan pembaharuan karakter. Mari kita buka dalam firman Tuhan. Mari berdiri Bapak Ibu. Kita akan buka dalam kitab Efesus. Kita akan buka firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-17. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu Saudara menjawab dengan ayatnya yang ke-18. Kita berbalasan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-17. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan ini. Nah, karena saya menggunakan Alkitab dalam terjemahan baru, saya berharap Bapak Ibu bisa menyesuaikan dan mengikuti. Sesudah firman Tuhan Efesus pasal 4 ayat 17, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedengkian hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemara. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang sesuai kebiasaannya dan nafsunya yang menyesatkan, Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenalkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita baca ayat 25 bersama-sama. 2, 3. Karena itu buanglah dusta dan berkata-kata benar seorang kepada yang lain, karena dia adalah sesama anggota. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, minggu ini kita masuk di dalam pengajaran firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita dikenal Tuhan. Nah, ternyata kalau kita sudah tahu bagaimana caranya hidup di dalam Tuhan. Nah, ini menarik. Saya mau
saja dan tidak melakukan tindakan, ini namanya sesuatu ya tong kosong ya, artinya kita ya saya percaya, tapi kenyataannya dia tidak ibadah. Saya percaya, kenyataannya dia tidak pernah berdoa. Saya percaya, kenyataannya dia tidak pernah mengandalkan Tuhan. Saya mau kasih tahu dengan tegas pagi hari ini, banyak orang mencari Tuhan tetapi sebenarnya pulang dan tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau. Ada orang yang mencari Tuhan sekedar popularitas, ada orang yang cari Tuhan sekedar kelihatan rohani, ada orang yang cari Tuhan hari Minggu cantik ganteng, tetapi apakah terjadi yang namanya tes Alkitab pembaharuan budi, pembaharuan karakter? Tunggu dulu. Ternyata kalau kita baca teks ini kita sedang medical check up, kita sedang dites satu-satu dan secara kalau kalian ya, kita tadi baca ayat 25 bersama-sama. Syarkaku pendusta ya toh, pembohong. Kita harus mengecek dan menurut saya kalau kita berkata kita percaya Yesus, pagi hari ini saudara dan saya diajak mensingsingkan lengan baju, berjalan di dalam kehendak Tuhan. Katakan amin. Berjalan di dalam apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari teks yang kita baca, teks berkata menyatakan, kukatakan dengan tegas, ditegaskan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah ini dimulai dengan sebuah perintah yang sudah sangat berbeda. Jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dan kita coba memperhatikan apakah hidup kita setelah kita cek, apakah seperti sudah dimulai dengan perjalanan ini. Kita hidup ya, kita hidup itu sudah di dalam Tuhan, atau kita hidup sama dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Menarik, ini langkah pertama. Saya percaya Yesus. Alkitab yang kemudian berkata, kalau kamu sudah percaya, jangan hidup lagi. Ini dimulai dengan kata perintah. Jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ini kita kemudian berpikir, seperti apa orang yang tidak mengenal Allah? Orang yang tidak mengenal Allah itu adalah orang yang hidup tetapi tidak percaya Tuhan. Ke gereja yes, ke gereja ya, taat firman Tuhan. Tunggu dulu. Orang yang kemudian kita dengan jujur, ini kalau kita lakukan Bapak Ibu, ini kita sedang masuk dalam kualitas kekristenan yang menurut saya hebat sekali, dahsyat sekali, berproses Bapak Ibu. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana ciri-ciri orang yang karakternya sudah diperbaharui. Dan Alkitab berkata orang yang mengenal Allah, bukan tidak mengenal Allah. Alkitab berkata bahwa saudara dan saya hari demi hari yang diperbaharui itu adalah pikiran kita, perkataan kita. Saudara, ini bukan berarti kita sudah di dalam percaya kemudian kita boleh senangnya berbohong, boleh senangnya berkata tidak benar. Kita masih ada dalam manusia lama kita. Ini berarti nggak ada yang berubah. Karena kembali lagi bahwa kita, Alkitab, saya senang istilah Alkitab. Alkitab berkata begini, saudara berkanjang di dalam dosa. Loh, ini sebuah peringatan yang sangat menakutkan. Berkanjang itu artinya tinggal. Berkanjang itu artinya kita tidak bisa keluar sih, tapi kakinya diikat, tidak bisa keluar. Nah karena itu pagi hari ini Alkitab memberi kita bahwa semakin saudara dan saya mengalami kehidupan yang berbeda, manusia baru, maka kita harus bertumbuh dengan benar di dalam karakter, menyerupai Kristus. Ada amin? Tidak mudah Bapak Ibu. Berapa banyak di antara kita yang benar-benar saya rindu bahwa kalau hidup kita tidak jelas, kemungkinan besar ada yang tidak benar. Kedua, sedang diproses oleh Tuhan. Ketika ada yang tidak benar, Alkitab berkata, ayo perbaiki, ayo luruskan itu. Ketika kita sudah benar dan yang kita jalani belum
sekali lagi hidup saudara dan saya menjalani yang namanya proses yang berbeda-beda. Dari mana kita tahu? Itu proses itu diukur dari iman saudara kepada Tuhan. Tentu yang imannya baik, yang suka Elni ya kan, Elni nangis mulu nih. Nangisnya nggak boleh nangis di rumah Tuhan, ya toh. Kalau nangis nanti Tuhan tanya, loh, kok nangis ke gereja? Nah, tentu dibanding dengan dibanding dengan misalnya papanya, ya kan, Papa El, ya kan ya. Boleh nggak nangis papanya El di gereja? Nggak boleh. Boleh nggak mamanya El nangis di gereja? Nggak boleh. Nah, ini artinya bahwa sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita dibawa kepada satu tingkatan yang levelnya naik. Nah, bagaimana ciri-ciri karakter yang diperbaharui? Alkitab mengajarkan kita karakter yang diperbaharui itu kita masuk di posisi bagian 1. Ya, ini kalau kembali ke slide atas. Ya, berbeda dengan dunia. Katakan sama-sama. Berbeda dengan dunia. Iya. Selamat datang Indo. Berbeda dengan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya renungkan, saya cuma berpikir, apa sih maksud ini penulis Efesus? Kalau saudara dan saya bicara dunia, bahasa Jawanya neng donyo, ya, lan lino bahasa Koreana. Dunia yang mempresentasikan watak yang jahat, pikiran sia-sia. Jadi yang pertama ini saudara, jangan hidup di dalam dunia tapi pikiranmu sia-sia. Saya kadang-kadang ya Bapak Ibu diajak kadang-kadang berpikir yang mulai nggak benar, bisa terkejut. Pembulian firman Tuhan, jangan sia-sia di sisa marena. Pikiran yang sia-sia, saya kasih tahu. Setiap hari maaf kiri kadang maaf kiri kayak ondo, mbak mususi, mbak banyak kita pikirkan ya. Kalau kita duduk nih, kadang-kadang di pikiran kita menyerbu serangan utara, timur, selatan. Pikiran yang nggak benar ini loh menggoncang-goncang kita. Nah, dicek dulu apakah yang dipikirkan itu adalah pikiran yang sia-sia. Anak, saya seringkali mama saya itu ulang tahun yang ke-75 bulan ini, 75 tahun. Kadang-kadang dia berpikir, aku merah mati. Saya bilang, Mak, memang pada dasarnya bukan hanya mama yang akan mati, saya juga, kakak juga, adik juga, tetangga kita juga. Saya bilang itu tetangga berbaris-baris mau meninggal loh. Tetangga kami di belakang, kemudian tetangga kami di samping, kemudian tetangga kami di depan, kemudian keluarga kami berduyun-duyun. Hau. Terus saya berkata begini, hau. Putus asa kami, nak dako. Gara-gara hau. Ya, saya kasih tahu siapa yang gak akan meninggal. Tetapi jangan kita berpikir itu pikiran yang itu biarlah, itu urusan surga lah itu. Ayo kita berpikir, wah yang lebih kita Tuhan rumah Tuhan padahal kayak suku-suku. Kita bersyukur kita masih ada. Dan saya, kenapa tadi saya berkata yuk kasih salam kiri kanan? Karena saudara dan saya masih kita bersyukur sekali bisa mengakhiri bulan ini. Amin. Teman saya teman kami dosen, pendeta, kita berpikir kita akan merayakan Natal. Kami merayakan Natal kampus tanggal 6. Ternyata belum pulang ke surga deh, tidak merayakan lagi. Masih muda, masih. Nah karena itu setiap hari pikiran, nah ini yang saya latih. Karena banyak pikiran sia-sia, yang sia-sia itu disondai. Ya kalau kita berpikir yang maksudnya tidak bermanfaat, kita ganti. Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah mazmurku, kure semangat kuang, beri saya kekuatan baru. Beda ya, gaya hidup kita sudah beda. Ada amin. Ini Alkitab berkata
saudara. Saya bisa di sini, doa saya menembus di berbagai negara. Saya bisa di sini, doa itu mengerjakan sesuatu yang saya nggak pernah bayangkan, pikirkan. Saya bisa tidak diperhitungkan orang, tapi jika saya berpikir bahwa Allah itu dahsyat, Allah akan membawa kita kepada karya yang sangat dahsyat. Pengertian gelap itu artinya begini. Tak ditandai kuasa atau pematuan, nama dosa itu. Jadi pengertian gelap itu jangan gini. Kau Tuhan engkau dahsyat. Kadang-kadang kita nyanyi El Shaddai, El Shaddai, kita nyanyi keras. Tapi kita tidak tahu Allah El Shaddai dalam hidup kita. Nah itu kita tidak punya pengertian yang benar. Tapi begini, kalau saudara di dapur lagi memasak ya nenek ya Indo ya, menggoreng tempe atau sayur kan, El Shaddai, di pikiran gini, bahwa ketika saya berdoa bagi anak saya, memberkati menantu saya, orang-orang di tetangga saya, teman saya, sahabat saya, Tuhan berperkara dalam hidup mereka. Kita tidak bisa, oh Tuhan, ayolah Tuhan, kau pukullah dia Tuhan. Nggak bisa. Kita kadang-kadang doanya kejam kan, tapi kita rubah doa kita. Terima kasih buat tetanggaku yang sehat dan matanya bercahaya. Jarang kan kita doakan tetangga. Jangan kita tetangga aku pamer terus pamer tentang hari Natal. Ya elah, nggak usah kita urusin tetangga yang dipamerkan. Kita uruskan Tuhan tetanggaku aja. Tolong dia suka cari Tuhan, tolonglah Tuhan, anakku Tuhan. Kita jangan kasih tahu, ku doakan kau ya. Kita berkelahi, namanya keluarga itu selalu banyak masalah. Kalau nggak bermasalah bukan keluarga. Ya kan, harus bermasalah karena di sanalah dibenarkan, di sana dibersihkan, di sana dipotong, di sana teriak ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata jangan berpikiran sia-sia, jangan pengertian gelap tentang Tuhan, hatimu jangan keras. Nah ini Bapak Ibu Saudara, saya orang yang sangat keras dalam hidup, radikal dengan hidup dan juga keras. Tapi lambat laun setelah saya berjumpa dengan kebenaran, hati jangan keras. Saya berkata gini, ya sudah. Kalau memang Tuhan mau saya ke sana, ya saya ikut maunya Tuhan. Kadang-kadang yang tidak masuk akal itu adalah ketika keadaan tidak ada tanda-tandanya. Tuhan bilang begini sama saya. Tuhan menyatakan dalam Alkitab, bergembiralah kepada Tuhan. Kadang-kadang bagaimana saya mau bergembira Tuhan? Lah keadaannya nggak sesuai harapanku. Tuhan bilang bergembiralah. Kemudian saya mulai bergembira. Kemudian saya merasakan kok beda ya. Bapak Ibu Saudara, saya sakit. Ketika saya menjalani, saya berkata, Tuhan bilang bergembiralah Samarena. Kadang-kadang nggak cocok dengan hatiku Tuhan. Tapi saya melakukannya. Dan saya menemukan hidup yang makin hari makin berbeda. Makin kesini makin indah ya Tuhan itu. Makin kesini hidup kita itu harusnya makin indah, makin baik. Makin kesini tuh hati kita jangan keras. Contoh, kalau kita bertengkar dalam keluarga, kalau memang nggak perlu diumpur-umpurkan untuk apa? Gara-gara salah taruh piring kita bisa emosi buka dia kan? Marah, buka piring ya sudahlah, diajari lagi. Nah, saya senang salah satu budaya Jawa menarik ya Pak ya. Walaupun itu menyebabkan hati, jangan toh. Makanya mama saya di Semarang itu, tetangga kami satu rumah itu kecil 8 keluarga di dalam. Terus mama saya bilang, oh tak bang tuh si Bobo, maksudnya kok nggak ada orang berkelahi? Saya bilang bagaimana? Dia bilang kok nggak ada suara terdengar. Aku bilang udah lama besok pagi dengar-dengaran. Malik kau ngilang ke samping benua mirangi. Dia bilang saya sudah teliti seminggu, hampir tidak ada orang bertengkar. Kalau di Toraja ya, tetangga aja kita ajak berkelahi. Saya berkata ya itu nama kesia-siaan untuk apa? Ya kita jangan. Kalau Tuhan berkata ayo jalan. Saya senang kita bergerak kepada kebenaran. Kita tidak selesai selalu meyakini bahwa Tuhan itu tidak berperkara dengan banyak orang, selalu berperkara dengan orang-orang yang mau. Ada amin? Kita bergerak bersama-sama. Saya melihat saudara bangkit, saudara berbangkit, bergerak. Segala yang dilakukan itu pemikiran saya satu, mengasihi Tuhan itu tidak mudah. Kadang-kadang kita lihat kiri kanan, kadang-kadang, tapi saudara bergerak bersama dengan saya. Jalan, maju, bersemangat, bermelatih
diri, terus melakukan yang terbaik. Alkitab berkata mengajarkan kita membawa hati kita makin hari makin lembut. Kita jangan bodoh hanya karena orang lain. Kita jangan bodoh karena kita tidak memahami firman Tuhan. Nah, yang pertama itu Alkitab berkata berbeda, hidup kita harus berbeda dengan dunia. Amin. Nah, yang kemudian Alkitab memberi penjelasan bahwa kalau hidup kita berbeda dengan dunia, nah tentu apa yang kita jalani harus memiliki, jangan sampai kita memiliki juga ini dia nih, perasaan yang tumpul. Nah ini dia, Natal ini, ayo kita mau Natal, ya udahlah Natal, tidak apa-apa. Apa ya doanya Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Atau kita berkaitan dengan karakter, perasaan kita tumpul, ya kan ya? Atau kita Tuhan bilang ayo berubah, ayo lebih baik, kita bilang enggak. Kita jalan dalam pandangan kita. Kita berkata jangan itu punya perasaan yang sudah tidak ada rasanya lagi menghampiri Tuhan, karena kita merasa bahwa Tuhan itu tidak berguna dalam hidup saya. Nah ini dia. Kita lebih senang menuruti hawa nafsu. Saya mengikuti pengajaran seorang profesor dan saya mau kasih tahu ini. Di dunia ini siapa yang tidak punya handphone? Semua orang punya. Tapi kalau saudara dan saya, contoh dalam keluarga kita ngobrol dan kita ngobrol dan handphone itu kita bawa ke rumah, ke kamar mandi, ke ruang makan, itu kita sedang sakit. Itu dalam psikologi artinya kita sedang mengalami stres. Nah bayangkan saudara menghampiri Tuhan dan saudara membiarkan diri saudara disedot oleh dunia dengan hawa nafsu dan keinginannya yang kita temukan di dalam dunia, ya kan? Saudara, keinginan untuk selalu itu sangat